Bayangkan di tengah meriahnya sebuah pesta pernikahan mewah, seorang pria berpakaian lusuh, dengan baju krem kotor, sobek, dan berbau tak sedap, datang dengan langkah perlahan. Tak ada undangan di tangannya, tak ada senyuman di wajahnya. Semua orang menatapnya dengan jijik, mencibir tanpa ampun. Namun siapa sangka, tamu yang mereka remehkan ini akan membawa hadiah paling berharga yang pernah ada dalam pesta pernikahan. Sebuah kejutan yang membuat semua orang terpaku, membisu, dan bahkan menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story yang dirahmati Allah, marilah kita awali kisah ini dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan bersholawat, hati kita menjadi lebih lembut, dan langkah hidup kita akan dipenuhi keberkahan. Pernahkah kalian melihat seseorang yang tampilannya hina, tapi ternyata menyimpan sesuatu yang luar biasa? Atau, pernahkah kalian mendengar tentang seseorang yang datang ke sebuah pesta tanpa undangan, namun kehadirannya justru menjadi pusat perhatian? Apa yang akan kalian lakukan jika orang yang kalian tinggalkan di masa lalu tiba-tiba datang di hari paling bahagia dalam hidup kalian? Inilah kisah yang bukan hanya menyentuh hati, tetapi juga membuka mata kita tentang nilai sebuah keikhlasan, kesabaran, dan harga diri. Cerita ini terjadi di sebuah gedung pernikahan megah di pusat kota. Hari itu, langit mendung, tapi di dalam gedung, suasananya sangat meriah. Lampu-lampu kristal menggantung indah di langit-langit. Bunga mawar putih dan merah muda menghiasi setiap sudut ruangan. Para tamu berdatangan dengan busana terbaik mereka, berdandan anggun, dan membawa senyuman penuh kebahagiaan. Di atas panggung, sepasang pengantin berdiri tersenyum, menerima ucapan selamat. Namun, suasana mendadak berubah ketika seorang pria asing masuk ke dalam ruangan. Bajunya krem kusam, penuh bercak lumpur. Di bagian lengan bajunya, ada robekan besar. Celana pendeknya menggantung tidak rapi, dan sandal jepitnya sudah putus sebelah. Rambutnya kusut, wajahnya penuh debu, dan aroma tak sedap mulai menyebar dari tempat ia berdiri. Semua mata tertuju padanya. "Hah? Siapa tuh? Gembel?" bisik salah satu tamu wanita sambil menutup hidungnya. "Ya Allah, jijik banget. Ini kan acara pernikahan, bukan tempat penampungan," sahut tamu lain. "Apa dia nyasar?" Beberapa tamu mulai mengambil ponsel mereka, merekam diam-diam sambil tertawa. Tak ada yang tahu siapa pria itu. Sampai salah satu tamu berbisik pelan. "Itu, kayaknya mantan pengantinnya deh." Pengantin wanita, yang awalnya tersenyum di pelaminan, mendadak menunduk. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi karena marah dan risih. Ia segera menarik gaunnya turun dari pelaminan, menghampiri pria lusuh itu dengan langkah cepat. "Apa maksud kamu datang ke sini? Hah? Mau bikin malu aku di hari pernikahanku?" ucapnya pelan namun tajam. Pria itu menatapnya. Matanya sayu, tenang. Tak ada amarah sedikit pun di wajahnya. Ia menjawab, "Aku hanya ingin melihat kebahagiaanmu dan memberikan sesuatu." "Apa? Kamu pikir aku butuh sesuatu dari kamu? Kamu bahkan gak punya harga diri," ucap si wanita sambil tertawa sinis. Beberapa tamu mulai mengerumuni. Beberapa dari mereka bahkan menyuruh pria itu keluar. "Pak, ini acara pribadi. Kalau tidak punya undangan, silakan keluar." Udah jelas bukan tamu. Kenapa malah bikin gaduh? Namun pria itu tetap berdiri diam. Ia menggenggam sebuah tas kain kecil berwarna hitam. Tangannya kotor. Kuku-kukunya panjang tak terawat. "Hanya sebentar. Aku akan pergi setelah menyerahkan ini," ucapnya lagi. Suaranya tenang tapi terdengar dalam. Pengantin pria datang menghampiri. Dengan tubuh tinggi dan jas rapi berwarna putih, ia menatap sinis ke arah si gembel. "Kalau kamu mantannya, harusnya tahu diri. Jangan rusak momen kami. Mau kasih apa? Koin recehan? Atau kenangan basi?" Tawa pun terdengar di antara para tamu. Tapi pria lusuh itu tak membalas. Ia justru tersenyum, lalu melangkah pelan ke meja penerima tamu. Di atas meja itu, ia meletakkan sebuah kotak kayu kecil, yang sudah tampak usang,
namun bersih dan rapi. Aku tahu, kehadiranku tak diinginkan. Tapi izinkan aku memberikan hadiah ini. Lalu aku akan pergi. Beberapa orang mulai mengolok. Wah, kita dapat hiburan gratis nih. Gembel kasih kado ke mantan. Lucu banget. Ayo buka. Kita lihat isinya. Jangan-jangan cuma batu atau surat cinta basi. Salah satu panitia penasaran membuka kotak itu. Begitu penutupnya dibuka, ekspresinya langsung berubah. Ia memandang pria lusuh itu dengan wajah tercengang. Apa ini benar? Gumamnya. Pengantin pria mendekat, mengambil kotak itu dan memeriksa isinya. Di dalamnya ada kunci mobil sport, cek bertanda tangan pribadi sebesar 2 miliar rupiah, dan sertifikat rumah mewah di Bali atas nama pengantin wanita. Tiba-tiba ruangan hening. Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang mencibir. Semua hanya berdiri kaku, memandangi pria yang tadinya mereka anggap sebagai sampah jalanan. Pengantin wanita menatap wajah pria itu. Matanya mulai basah. Air matanya jatuh. Tanpa bisa dicegah. Kamu dari mana dapat semua ini? Pria itu menjawab pelan. Aku bangkit. Setelah kamu pergi, aku bekerja keras. Bukan untuk membalas. Tapi untuk membuktikan, aku bisa hidup tanpa membenci. Hadiah ini bukan karena aku masih mencintaimu, tapi sebagai bukti bahwa cinta yang pernah ada, pantas diakhiri dengan penghormatan. Beberapa tamu mulai menunduk, malu atas sikap mereka sebelumnya. Pria itu membungkuk pelan, memberi hormat, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Sementara si pengantin wanita terdiam, memegang sertifikat dan cek yang tak pernah ia bayangkan datang dari seorang yang pernah ia buang seperti debu di sepatu. Langkah pria itu perlahan menjauh dari keramaian. Suasana pesta pernikahan yang sebelumnya riuh kini berubah sunyi. Seolah semua orang kehilangan suara mereka. Pandangan mereka mengikuti punggung pria dengan baju krem lusuh itu, yang perlahan lenyap di balik pintu keluar gedung megah. Namun di dalam hati masing-masing, tak seorang pun bisa melupakan apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, pria itu keluar menuju halaman depan. Langkahnya lambat, namun mantap. Angin sore membelai rambutnya yang kusut. Di kejauhan, seorang tukang parkir yang sejak tadi duduk di pojok pagar, menyapanya sambil tertawa kecil. Mas, tadi beneran mantan sampean itu yang nikah di dalam? Pria itu tersenyum, mengangguk pelan. Ia duduk di trotoar, menarik napas panjang, lalu berkata, dulu dia pernah jadi seluruh duniaku. Mas, tapi Allah ternyata menyiapkan jalan yang lebih baik dari sekadar dunia kecilku dulu. Berarti sampean yang waktu itu dagang kopi keliling? Yang suka tidur di peran toko itu? Ia mengangguk lagi. Tangan kirinya meraba ujung sandal yang mulai mengelupas. Iya, itu aku. Dulu aku ngemis waktu subuh, jual kopi di pagi, bersihin motor orang di siang hari, dan jaga warung sampai tengah malam. Aku makan nasi basi, minum air keran, dan tidur tanpa alas. Tukang parkir itu menggeleng, masih tak percaya. Tapi, sekarang bisa kasih kado 2 miliar sama rumah? Sampean dapat dari mana? Pria itu menatap langit, lalu berkata, doa ibu, Mas, dan luka dari wanita yang aku cintai. Beberapa tahun lalu, hidup pria ini memang terpuruk. Ia jatuh bangkrut karena ditipu rekan bisnisnya. Ibunya meninggal dalam kondisi miskin, dan kekasih yang ia rencanakan untuk dinikahi justru meninggalkannya ketika ia tak punya apa-apa. Waktu itu, ia sempat ingin mengakhiri hidupnya. Namun di malam yang sunyi, ia bermimpi bertemu ibunya. Selama masih bisa napas, kamu masih bisa berubah. Jangan minta orang balas kebaikanmu. Minta Allah saja yang membalas. Tapi kamu harus kuat, harus jujur, dan jangan pernah minta dikasihani. Sejak malam itu, ia bangun dengan tekad baru. Ia mulai bekerja sebagai buruh pabrik di luar kota. Dengan uang seadanya, ia membeli buku-buku bisnis bekas dan belajar sendiri. Ia ikut pelatihan gratis, bekerja lembur tanpa mengeluh, dan menabung setiap rupiah yang bisa ia sisihkan. 3 tahun berlalu. Ia pindah dari satu kota ke kota lain,
Hingga akhirnya ia bertemu seorang pengusaha tua yang melihat potensi dalam dirinya. Pria tua itu tak punya anak, dan diam-diam mengamati kerja keras pria lusuh itu. Aku butuh orang jujur, bukan orang pintar. Pintar bisa dicari, tapi jujur itu langka, kata sang pengusaha. Sejak hari itu, nasibnya berubah. Ia diajari mengelola bisnis, diberi kepercayaan penuh, bahkan akhirnya mewarisi seluruh usaha milik pria tua itu setelah wafat. Namun saat hidupnya membaik, ia tidak berubah menjadi angkuh. Ia malah mengingat nazarnya. Aku akan hidup sederhana selama 3 tahun, sebagai bentuk syukurku kepada Allah. Agar aku tahu rasanya tak dipandang, agar aku tak pernah melupakan rasa sakit yang mendewasakanku. Dan hari ini adalah hari terakhir nazarnya. Tukang parkir di sebelahnya terdiam lama. Ia mengusap matanya yang mulai basah. Mas, aku ikut bangga. Dan aku malu juga. Tadi aku sempat ikut ngeliatin Mas dengan jijik waktu masuk. Pria itu tersenyum lagi. Nggak apa-apa. Justru itu tujuanku. Aku ingin lihat siapa yang benar-benar bisa menilai seseorang bukan dari pakaiannya, tapi dari hatinya. Sementara itu, di dalam gedung, suasana pernikahan tak lagi sama. Pengantin wanita duduk di kursi pelaminan dengan kepala tertunduk. Sertifikat rumah dan cek itu masih di tangannya. Tapi senyum di wajahnya sudah hilang. Suaminya mendekat, memegang bahunya. Kamu masih mencintainya? Ia menggeleng, tapi air matanya mengalir makin deras. Bukan cinta. Tapi aku merasa sangat kecil di hadapannya. Suaminya menarik napas panjang. Ia tahu, yang baru saja datang bukan sekadar mantan, tapi seseorang yang telah bangkit dari kehancuran, dan memaafkan meski telah disakiti. Kalau kamu tak mencintainya, kenapa menangis? Si wanita menjawab pelan. Karena aku menyia-nyiakan seseorang yang ternyata adalah lelaki paling besar yang pernah aku kenal. Sore mulai berubah menjadi senja. Langit yang tadinya mendung perlahan disapu cahaya jingga. Di pinggir jalan, pria berbaju krem lusuh itu masih duduk bersama tukang parkir. Di depan gedung pernikahan tempat ia baru saja menggemparkan ratusan orang dengan sebuah kotak kayu kecil. Tukang parkir itu kini lebih banyak diam. Matanya menatap pria di sebelahnya seolah menatap sesuatu yang luar biasa. Seseorang yang dulu ia kenal sebagai penjual kopi jalanan, kini telah menjelma menjadi seorang pemilik bisnis besar yang menyamar sebagai gembel karena nazar. Apa nggak sakit hati Mas? Ditinggal mantan pas susah. Lalu sekarang datang ke hari bahagianya cuma buat ngasih kado mewah? Tanya tukang parkir perlahan. Pria itu menghela napas panjang. Sakit, Mas. Tapi justru dari rasa sakit itu, aku belajar. Aku tahu siapa yang mencintai karena aku, dan siapa yang hanya mencintai apa yang kupunya. Aku pernah menyangka cinta itu abadi, ternyata ia bisa berubah saat dompetmu kosong. Ia menunduk sebentar, lalu melanjutkan. Tapi Allah itu maha adil. Rasa sakit bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk memurnikan niat kita. Aku belajar untuk tidak dendam. Karena dendam hanya membuat kita terus tertinggal di masa lalu. Tapi memaafkan bisa membuat kita melangkah jauh ke depan. Tukang parkir itu mengangguk-angguk. Tapi ia tetap penasaran. Mas, kalau boleh tahu, kenapa tadi hadiah itu atas nama dia? Kenapa bukan atas nama Mas sendiri? Atau istri Mas? Atau siapa gitu? Bukankah Mas bisa saja simpan semuanya tanpa ada yang tahu? Pertanyaan itu membuat pria tersebut terdiam beberapa saat. Lalu ia menatap gedung pernikahan di belakangnya, sebelum akhirnya berkata pelan. Karena aku ingin menutup kisah ini dengan layak. Dulu, aku pernah berjanji akan membelikan dia rumah. Aku pernah janji akan membawanya keliling dunia. Tapi janji itu tak sempat kutepati karena nasibku berubah. Maka hari ini, aku menepatinya walaupun dia bukan milikku lagi. Ia tersenyum samar, namun sorot matanya mengandung luka yang tak bisa dilukiskan. Aku memberi bukan karena dia layak, tapi karena aku ingin menjadi orang yang pantas memaafkan. Tukang parkir menggeleng pelan, seperti tak percaya ada orang yang bisa begitu lapang hatinya. Ia menepuk bahu pria itu dengan pelan.
Mas, semoga Allah lipat gandakan balasan buat kebaikan sampean. Pria itu hanya menjawab, amin. Di dalam gedung, pesta masih berlangsung, namun suasananya hambar. Para tamu kini membicarakan pria berbaju lusuh itu, bukan lagi gaun pengantin atau menu mewah di meja buffet. Beberapa orang mulai merasa malu, terutama mereka yang tadi mencibir atau bahkan merekam pria itu dengan maksud menghina. Salah satu panitia berkata pelan kepada temannya, tadi aku sempat rekam waktu dia datang. Tapi kayaknya nggak jadi aku sebar. Meluk. Kita semua salah menilai dia. Di pelaminan, pengantin wanita masih memegang cek dan sertifikat itu. Beberapa tamu mencoba menghiburnya, namun ia hanya menunduk. Matanya kosong, hatanya berat. Bukan karena ia masih mencintai mantannya, tapi karena ia merasa kehilangan sesuatu yang lebih dalam, kehormatan. Ia mengingat kembali masa-masa mereka dahulu. Bagaimana pria itu dulu menjemputnya dengan motor butut, membelikannya nasi bungkus dari hasil lembur. Ia ingat, pria itu pernah berjalan kaki sejauh 5 kilometer hanya untuk menemuinya saat hujan deras. Namun semua kenangan itu ia buang hanya karena satu hal, uang. Dan hari ini, pria yang ia tinggalkan karena dianggap tidak layak, justru memperlihatkan kelayakan yang jauh melampaui harta. Ia membuktikan bahwa nilai manusia bukan dari pakaian yang dikenakan, tapi dari hati yang dimiliki. Kamu masih cinta dia? Tanya suaminya lirih. Si wanita menggeleng pelan. Aku sudah tidak mencintainya. Tapi aku mencintai diriku yang dulu, yang bahagia bersamanya, meski hanya duduk berdua di atas motor tua. Suaminya menatap istrinya, lalu berkata, kalau begitu, kita tidak bisa ubah masa lalu. Tapi kita bisa mulai hari ini dengan tidak mengulang kesalahan yang sama. Wanita itu memejamkan mata. Di pipinya, air mata kembali jatuh. Bukan karena cinta, tapi karena penyesalan. Sementara itu, pria berbaju lusuh mulai melangkah pergi dari pelataran gedung. Ia melewati trotoar dengan langkah pelan. Di ujung jalan, sebuah mobil hitam mewah dengan kaca gelap diam menunggunya. Supirnya membuka pintu. Sudah selesai, Pak? Pria itu mengangguk. Ya, sudah selesai. Ia masuk ke dalam mobil itu. Saat pintu ditutup, mobil perlahan menjauh. Di dalam, pria itu membuka dasinya yang lusuh. Ia melepas jaket krem tua itu, dan mengenakan jas hitam elegan yang tersembunyi di kursi belakang. Supirnya menyerahkan sepatu kulit bersih, menggantikan sandal jepit yang sudah hampir putus. Kini, wajah dan penampilannya tak lagi seperti gembel, tapi seperti seorang eksekutif muda yang penuh wibawa. Namun ia tetap menunduk. Diam. Seolah hatinya masih tertinggal di bawah langit senja tadi. Mobil hitam itu melaju perlahan di jalanan ibu kota. Di dalamnya, pria yang tadi dianggap gembel kini duduk tenang dengan pakaian rapi. Wajahnya tetap datar. Tak ada kebanggaan atau rasa puas. Ia menatap jalanan melalui kaca jendela, menyaksikan lampu-lampu kota mulai menyala di bawah langit yang semakin gelap. Pak, setelah ini langsung ke kantor pusat, tanya sopirnya. Ia menggeleng pelan. Antar saya ke masjid terdekat dulu. Saya ingin sholat maghrib berjamaah. Sopir itu mengangguk. Ia tahu betul, seberapapun penting jadwal bisnis yang menunggu, pria itu tak pernah melewatkan sholat tepat waktu. Bahkan dalam kondisi lelah sekalipun, ia selalu memprioritaskan hubungan dengan Allah sebelum urusan duniawi. Sambil menunggu lampu merah di perempatan, pria itu membuka ponselnya. Puluhan pesan masuk dari para rekan bisnis dan investor yang melihat video viral kedatangannya di pernikahan sang mantan. Sebagian besar tak percaya bahwa pria dalam baju lusuh itu adalah sosok yang selama ini mereka kenal sebagai direktur utama perusahaan investasi internasional. Bahkan salah satu menteri ekonomi negeri ini sempat menghubunginya untuk memastikan kabar itu. Namun ia hanya membaca, tak membalas. Karena baginya, hari ini bukan soal reputasi melainkan tentang penyelesaian. Tentang menepati janji dan menyempurnakan luka yang dulu pernah terbuka. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti di depan masjid kecil yang terletak di sudut gang. Ia turun, berjalan pelan memasuki masjid,
meninggalkan dunia luar yang gaduh dengan gosip dan sanjungan. Di dalam, ia larut dalam sujud, menumpahkan semua rasa yang selama ini ia pendam. Ya Allah, terima kasih Engkau beri aku kekuatan untuk menyelesaikan ini. Aku hanya ingin jadi manusia yang tak membalas luka dengan luka, tapi dengan ketulusan. Sementara itu, di rumah pengantin wanita, suasana berubah semakin sunyi. Sang wanita duduk sendiri di kamarnya, masih mengenakan gaun pengantin, namun tanpa lagi riasan yang indah. Di tangannya masih tergenggam cek dan sertifikat itu. Ia memandanginya lama, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Dulu, aku hanya ingin hidup berkecukupan. Tapi sekarang aku sadar, kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Yang menjamin adalah siapa yang menuntunmu menuju keberkahan." Suaminya masuk ke kamar. Ia duduk di samping istrinya, memandang wajah wanita yang kini tak lagi bersinar seperti pagi tadi. "Sayang, kalau kamu ingin mengembalikan semua ini, aku mendukung," ucapnya perlahan. Wanita itu menggeleng. "Tidak, aku tidak akan kembalikan. Aku akan gunakan ini untuk membayar utang keluargaku. Sisanya aku wakafkan untuk pembangunan pesantren. Aku ingin menebus keegoisanku dulu." Suaminya terkejut. "Kamu yakin?" Ia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Ya, karena aku baru sadar, harta yang paling berharga bukan yang kita miliki, tapi yang kita beri." Malam itu, banyak tamu undangan pulang dengan wajah muram. Mereka tidak bisa melupakan kejadian siang tadi. Ada yang membuang rekaman video, ada yang meminta maaf lewat pesan, ada juga yang berjanji pada diri sendiri untuk tak lagi menilai orang dari penampilan. Di media sosial, beberapa potongan kejadian pernikahan itu mulai tersebar. Namun yang menarik, video yang paling viral justru bukan saat pria itu memberikan kotak kayu, tapi rekaman CCTV yang menunjukkan ia sedang bersedekah kepada seorang pengemis tua di halaman masjid setelah keluar dari mobil mewahnya. Komentar pun bermunculan. Orang ini bukan kaya karena hartanya, tapi karena hatinya. Pantas Allah angkat derajatnya. Ternyata dia tidak pernah berhenti berbuat baik. Semoga kisah ini menyadarkan kita, jangan pernah meremehkan siapapun. Sementara itu, pria itu keluar dari masjid. Wajahnya teduh, langkahnya ringan. Ia tidak tahu bahwa wajahnya kini dikenal jutaan orang. Yang ia tahu hanya satu hal. Hari ini, ia sudah menyelesaikan satu babak penting dalam hidupnya. Ia menatap langit malam yang bersih. Lalu berkata dalam hati, "Alhamdulillah, semua telah selesai. Kini aku bisa melangkah tanpa beban, tanpa luka dan tanpa dendam." Mobilnya datang menjemput kembali. Tapi kali ini, ia tidak lagi memakai baju gembel. Ia mengenakan setelan rapi dengan kopiah hitam di kepala. Di tangannya ada buku kecil catatan sedekah yang selalu ia bawa. Sebelum naik ke dalam mobil, seorang anak kecil berlari mendekatinya. "Pak, ini uang Bapak yang jatuh," kata anak itu sambil menyerahkan uang Rp1.000 yang terjatuh dari saku. Pria itu tersenyum, lalu berkata, "Itu buat kamu saja, Nak. Tapi aku nggak minta." Pria itu berjongkok, menatap anak itu dan berkata, "Orang baik tidak harus meminta untuk menerima kebaikan. Tapi kebaikan akan tetap datang jika hatimu bersih." Anak itu tersenyum malu, lalu berlari kembali ke ibunya. Pria itu naik ke mobil, duduk tenang, dan meminta sopir melanjutkan perjalanan. Kali ini, bukan ke kantor, bukan ke hotel, bukan ke rapat, tapi ke rumah kecil sederhana di pinggiran kota. Tempat ia tinggal selama menjalani nazar, tempat ia selalu kembali, untuk mengingat dari mana ia berasal. Jalanan kota mulai lengang ketika mobil hitam itu berbelok masuk ke gang sempit yang sunyi. Di sepanjang jalan, hanya ada warung-warung kecil, lampu seadanya, dan rumah-rumah sederhana berdinding triplek atau bata tak berplester. Beberapa anak masih bermain layangan, dan ibu-ibu duduk di teras sambil mengupas bawang untuk persiapan jualan esok pagi. Mobil itu berhenti di depan rumah petak berukuran kecil, dengan tembok cat biru pudar yang sudah banyak mengelupas. Halamannya hanya cukup untuk 2 langkah kaki sebelum menyentuh pintu. Tidak ada pagar, tidak ada karpet,
tidak ada kesan kemewahan. Pintu terbuka. Seorang pria tua berjubah lusuh namun bersih menyambutnya. Wajahnya ramah, matanya teduh. "Assalamualaikum, akhirnya pulang juga, Le." "Waalaikumsalam, Mbah." Ia menyalami pria tua itu dan mencium tangannya dengan takzim. Itulah Kiai Suito, ulama sepuh di kampung tersebut, yang selama ini menjadi tempatnya menimba ilmu dan menenangkan diri. Ia yang membuka pintu ketika semua orang menolaknya. Ia pula yang merawatnya ketika jatuh sakit saat pertama datang ke kampung ini dengan perut kosong dan tubuh lemah. Mereka duduk bersila di lantai, diterangi lampu redup dan suara jangkrik dari luar. "Bagaimana? Sudah disampaikan hadiahmu itu?" tanya sang kiai sambil tersenyum. Pria itu mengangguk. "Sudah, Mbah." Di hadapan semua orang. Dia tidak tahu siapa aku sampai kotak itu dibuka. Kiai Suito tertawa pelan. "Itu berarti kamu sudah menyelesaikan babakmu, Le. Tapi jangan anggap ini akhir. Justru sekarang, saat Allah telah percayakan harta dan nama baik padamu, ujian sebenarnya dimulai." Pria itu menunduk. Ia sangat paham maksud Kiai Sepuh itu. "Dulu aku terpuruk karena dunia, Mbah. Lalu bangkit karena luka. Tapi sekarang, aku takut tergelincir karena pujian dan tepuk tangan." Ki Suito menatapnya dalam. "Kamu sudah melewati hari-hari tanpa uang, tanpa rumah, tanpa cinta. Sekarang kamu akan melewati hari-hari penuh kenyamanan, kekayaan, dan hormat. Tapi ingat, satu hal yang tak boleh kamu tinggalkan." Pria itu menjawab dengan pelan. "Solat, Mbah." Kiai Suito tersenyum lebar. "Itulah bentengmu. Sebesar apapun dunia ini menggoda, sholatlah yang akan menarikmu kembali ke bumi. Jangan pernah tinggalkan." Mereka melanjutkan obrolan malam itu dengan tenang. Pria itu menceritakan tentang berbagai proyek sedekah yang sudah ia siapkan. Mulai dari pembangunan pesantren di pelosok, beasiswa anak yatim, hingga rumah tahfidz untuk ibu-ibu rumah tangga. Namun sebelum berangkat kembali ke dunia bisnis, ia memilih bermalam dulu di rumah itu. Ia tidur di atas tikar pandan, di ruangan kecil tanpa pendingin udara, dan hanya beralas bantal tipis. Dan malam itu, ia tidur dengan nyenyak, tanpa kekhawatiran, tanpa kegelisahan. Karena ia tahu, harta bisa dibagi, tapi kedamaian hanya diberikan oleh Allah kepada hamba yang ridho menjalani takdirnya. Keesokan paginya, suasana perkampungan berbeda dari biasanya. Beberapa anak kecil berlarian membawa buku tulis dan seragam sekolah yang baru. Seorang ibu bertanya kepada suaminya sambil menunjuk ke arah pos ronda. "Pak, itu anak-anak siapa kok tiba-tiba dapat seragam baru semua?" Suaminya menjawab pelan sambil tersenyum. "Dari dermawan misterius, Bu. Katanya dia tinggal di gang sebelah. Tapi orangnya nggak pernah mau disebut namanya. Dia cuma titip lewat kiai." Sejak pagi, warga kampung menerima sembako, pengobatan gratis, hingga bantuan uang tunai bagi janda dan lansia. Tak satu pun tahu siapa yang mengirimkannya, kecuali Kiai Suito dan 2 orang relawan kepercayaannya. Dan pria itu, saat matahari mulai naik, ia berpamitan. "Mbah, saya pamit ke Jakarta. Saya ada rapat besar hari ini. Tapi bulan depan, insya Allah pembangunan pesantren kita dimulai." Kiai Suito memeluknya hangat. "Semoga Allah menjaga langkahmu, Le. Jangan berhenti berbuat baik, meskipun kamu sudah tak punya alasan lagi untuk memberi." Ia mengangguk. Dan sebelum masuk ke mobil, ia sempat menoleh ke gang sempit yang dulu menjadi tempat pelariannya. Dalam hati, ia berkata, "Tempat ini menyembuhkan luka-luka jiwaku, dan selamanya akan jadi bagian dari hidupku." Mobil itu melaju pelan meninggalkan gang sempit yang kini mulai dikenal banyak orang sebagai kampung penuh berkah. Dan pria itu pun kembali ke dunia yang dulu pernah menginjaknya. Kini bukan untuk balas dendam, tapi untuk membawa cahaya. Sementara itu, di gedung pernikahan yang kini sudah kosong, pengantin wanita berdiri seorang diri. Ia mengenakan pakaian biasa, tak lagi berkilau seperti kemarin. Di tangannya, kotak kayu kecil itu masih ia simpan. Ia membuka kembali tutupnya,
menatap isinya dengan mata sendu. Bukan pada nilainya, bukan pada sertifikat atau cek di dalamnya, tapi pada tulisan tangan kecil di dalamnya, yang tergores halus di balik penutup. Semoga kamu bahagia. Jangan pernah melupakan siapa yang pernah berjalan bersamamu dalam kesulitan. Air mata wanita itu kembali menetes. Ia tahu, kalimat itu bukan kutukan tapi doa. Dan doa yang tulus. Tak pernah datang dari orang yang membenci. 3 hari setelah pernikahan itu berakhir, dunia media sosial masih dipenuhi dengan pembicaraan soal gembel misterius yang menghadiri pesta mewah dan memberikan hadiah paling mahal dalam sejarah pernikahan sederhana. Tapi tak satu pun media berhasil mendapatkan informasi tentang identitas pria itu. Foto-foto dirinya saat mengenakan baju lusuh di pelaminan tersebar luas. Ada yang mencoba menelusuri wajahnya dengan teknologi pencocokan wajah. Namun hasilnya nihil. Ia seperti bayangan. Muncul tiba-tiba, lalu menghilang tanpa jejak. Sebagian netizen menyangka itu hanyalah bagian dari acara kejutan pernikahan yang dirancang sebagai drama. Tapi bagi orang-orang yang ada di sana mereka tahu, itu nyata. Pengantin wanita kini tak lagi sering terlihat di media sosial. Ia menutup akunnya. Dan tak lagi memamerkan kehidupan mewah yang dulu sering ia banggakan. Ia sibuk mengurus pembangunan panti asuhan yang ia dirikan dari harta pemberian mantan kekasihnya. Pernikahannya berjalan seperti biasa, namun hubungan mereka menjadi lebih tenang. Sang suami, yang sejak awal merasa heran dengan ketulusan pria yang memberi tanpa syarat itu, justru kini mulai berubah. "Kamu tahu, aku iri padanya," ujar sang suami suatu malam. "Iri kenapa?" tanya si istri pelan. "Karena dia bisa memberi, tanpa beban, tanpa pamer, tanpa pamrih." Wanita itu menatap suaminya, lalu berkata, "Kita bisa belajar dari dia. Kita mungkin tidak bisa menjadi seperti dia, tapi setidaknya kita bisa belajar menundukkan hati." Sementara itu, pria yang disebut gembel misterius kembali duduk di ruang rapat lantai tertinggi sebuah gedung pencakar langit di pusat kota. Kini ia mengenakan jas elegan, dasi hitam, dan sepatu kulit mengilap. Di depannya, duduk 5 orang investor asing dan 2 menteri yang sedang meminta presentasi proyek infrastruktur hijau yang ia rancang selama 6 bulan terakhir. Namun sebelum mulai presentasi, ia berkata lembut, "Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan satu hal. Tidak semua kemenangan harus diumumkan. Tidak semua luka harus dibalas. Saya berdiri di sini bukan karena saya pintar, tapi karena saya diberi kesempatan kedua oleh Allah." Para peserta rapat saling berpandangan. Dan ketika hidup memberi saya luka, saya tahu luka itu tidak untuk disimpan, tapi untuk dijadikan ladang pahala. Seorang investor wanita yang awalnya mengira pria ini kaku, mulai tersenyum dan menatap kagum. Ia berkata, "Pak, saya tidak pernah mendengar pemimpin proyek berbicara seperti itu. Biasanya semua tentang angka, profit, dan kekuasaan." Pria itu menjawab tenang, "Angka penting, tapi lebih penting dari angka adalah jiwa yang menenangkannya. Proyek ini bukan untuk membangun kota saja, tapi untuk membangun manusia." Setelah presentasi itu, ia kembali ke ruang kerjanya. Ia duduk sendiri, menatap jendela luas yang memperlihatkan kota Jakarta dengan segala hiruk-pikuknya. Tapi pikirannya tak ada di sana. Ia kembali mengingat momen ketika ia berdiri di pelaminan itu, dengan kaki gemetar, napas sesak, dan jantung yang nyaris pecah. Namun satu hal yang selalu menguatkannya adalah, ia tidak datang untuk menunjukkan siapa yang menang. Ia hanya datang untuk menutup satu luka, dengan penghormatan. Sore itu, ia menerima surat. Bukan dari rekan bisnis, bukan dari pejabat, tapi dari seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Surat itu ditulis tangan dengan kertas yang sederhana. "Terima kasih, karena kamu mengajariku arti menerima, walau tanpa memiliki lagi. Maafkan aku karena pernah menilai cinta dari isi dompet. Kini aku tahu, kemewahan bisa dibeli, tapi ketulusan tak bisa diganti." Ia menutup surat itu, lalu mengambil map khusus, menyimpannya di antara dokumen pribadi yang sangat jarang ia buka. Ia tahu,
Surat itu bukan untuk menyentuh hati, tapi untuk menenangkan bagian dirinya yang pernah hancur. Ia beranjak menuju musala kecil di samping ruang kerjanya. Suara azan maghrib telah terdengar dari kejauhan. Seperti biasa, ia tak pernah menunda sholat. Setelah wudhu, ia berdiri menghadap kiblat. Dalam sujudnya, ia menangis bukan karena kehilangan, tapi karena bersyukur. Ya Allah, cukupkan aku dengan rezeki yang halal, lembutkan hatiku untuk selalu memaafkan, dan kuatkan langkahku agar tetap istiqomah. 1 tahun kemudian, ia hadir di sebuah acara peresmian pesantren yatim piatu di pinggiran kota. Namanya tidak dicantumkan di spanduk. Tidak ada sambutan dari dirinya. Ia hanya berdiri di belakang, memakai peci putih dan baju koko sederhana. Anak-anak menyambut acara itu dengan gembira. Di antara mereka, ada satu anak laki-laki berumur 7 tahun yang terus memandangi pria itu dengan penasaran. "Pak, sampean dulu yang kasih saya buku tulis waktu belum sekolah, ya?" Pria itu tersenyum, mengusap kepala anak itu. "Iya, Nak. Tapi sekarang kamu sudah jadi anak hebat. Semoga bisa jadi penghafal Quran, ya." Anak itu mengangguk semangat. "Insya Allah, Pak." Ia pun ikut tersenyum. Karena di tempat yang sunyi, di bawah langit sore, tak ada lagi tepuk tangan atau sorotan kamera. Hanya senyum anak kecil, yang menjadi pahala paling murni dalam hidupnya. Waktu berlalu. Dunia terus bergerak seperti biasa. Namun kisah pria berbaju lusuh yang datang ke pernikahan mantannya tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan mereka yang menyaksikannya secara langsung. Di sebuah warung kecil di dekat pasar, 2 ibu-ibu sedang mengobrol sambil membungkus sayur. "Ibu tahu nggak? Itu pesantren baru di pinggiran kota yang katanya dibangun sama orang kaya. Ternyata dulu pernah jadi pengemis," kata salah satu dari mereka. "Serius, Bu?" Yang datang ke pesta mantan pakai baju sobek itu, sahut temannya. "Iya, tapi sekarang dia nggak suka disanjung. Bahkan tiap kali bantu orang, dia nggak mau disebut namanya." Cerita itu menyebar seperti angin. Namun sosok sang pria tetap misterius. Ia memang masih aktif sebagai pemimpin perusahaan besar. Tapi ia tak pernah lagi muncul di acara glamor. Setiap malam Jumat, ia lebih memilih berziarah ke makam ibunya, lalu menginap di musala kecil dekat makam. Kadang ia mengaji di sana hingga larut malam. Kadang ia duduk diam menatap langit, mengingat setiap perjuangan yang ia jalani sendirian. Di satu malam yang hening, setelah selesai sholat tahajud, ia duduk di beranda rumah kayu tempat ia dibesarkan dulu. Ia membuka buku catatan kecil miliknya. Di sana, tertulis satu demi satu nama yang pernah menyakitinya. Bukan untuk dibenci, tapi untuk diikhlaskan. Ia coret satu nama terakhir, lalu menulis kalimat, "Semua sudah dimaafkan. Semua sudah selesai." Angin malam berhembus lembut. Ia menutup bukunya, menatap langit yang luas. Dalam hatinya, ia berkata, "Ya Allah, Engkau tahu semua luka yang kusembunyikan, dan Engkau pula yang membalas dengan cara paling indah." Di tempat lain, mantan kekasihnya, kini seorang istri dan ibu rumah tangga, mengisi hari-harinya dengan hal-hal sederhana. Ia tak lagi sibuk dengan kosmetik mahal atau liburan ke luar negeri. Kini ia lebih banyak mengurus panti asuhan dan belajar agama. Suaminya yang dulu seorang pria ambisius, kini berubah menjadi seorang relawan. Ia pun tak pernah iri dengan masa lalu istrinya, karena keduanya telah berjanji, masa lalu cukup untuk dikenang, bukan untuk dihidupkan kembali. Suatu malam, sang istri menatap langit dari jendela rumah. Ia memeluk anak pertamanya, lalu berkata pelan, "Nak, nanti kalau kamu besar, jangan pernah menilai orang dari pakaiannya. Karena kadang yang bajunya robek, hatinya justru paling utuh." Tahun-tahun berganti. Pria itu kini makin dewasa. Uban mulai tumbuh di pelipisnya. Tapi semangatnya untuk berbuat baik tak pernah pudar. Ia membangun puluhan sekolah gratis, mengirim ratusan anak yatim ke pondok pesantren, dan membuka ribuan lapangan kerja. Namun tetap, ia memilih jalan sunyi. Menolak difoto, menolak penghargaan, menolak disebut sebagai pahlawan. Karena baginya,
Semua ini bukan tentang membalas, tapi tentang melepaskan. Sampai suatu hari, ia berkata kepada asistennya, "Kalau aku meninggal nanti, jangan beritahu publik siapa aku. Cukup kuburkan aku di tanah kampung, dekat makam ibu." Asistennya terdiam, menahan air mata. Ia tahu di balik tubuh yang tampak kokoh itu, ada hati yang dulu remuk, tapi kini dibangun kembali dengan pondasi ikhlas yang tak tergoyahkan. Di akhir kisah ini, dunia mungkin hanya mengingatnya sebagai orang misterius yang pernah membuat heboh sebuah pernikahan. Tapi bagi mereka yang mengenalnya, ia adalah pelajaran hidup. Oh, tak semua luka harus dibalas dengan benci, tapi bisa juga disembuhkan dengan ketulusan. Tak semua perpisahan berarti dendam. Kadang itu hanyalah jeda untuk mematangkan jiwa. Dan tak semua hadiah harus dibungkus mewah. Karena hadiah paling indah adalah hati yang tetap lembut walau pernah dihancurkan.